Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya akan menjelaskan analisis penjualan dan pengelolaan stok untuk toko tanaman hias disusun oleh kelompok 4. Di sini ada teman saya guys yang bernama Vela Supa, Hana Suci, Dery Gilang, sama saya sendiri Sadam Alwareja. Next. Di sini akan menjelaskan latar belakangnya dulu ya. Proyek ini bertujuan untuk membantu pemilik sebuah toko tanaman hias dalam mengoptimalkan keputusan terkait manajemen stok dan strategi penjualan. Data penjualan dari toko tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola penjualan, tren produk yang diminati serta periode waktu tertentu yang paling menguntungkan. Selain itu akan dilakukan prediksi permintaan untuk berbagai jenis tanaman hias berdasarkan faktor-faktor seperti musim, cuaca, dan acara khusus. Next, dilanjut dengan Hana. Oke, oke, saya lanjut ya. Yang pertama ini di sini ada langkah-langkah. Yang pertama itu pengumpulan data. Data penjualan harian atau mingguan dari toko tanaman hias akan dikumpulkan dan dipersiapkan untuk analisis. Data ini dapat mencakup informasi tentang jenis tanaman yang terjual, harga, tanggal penjualan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Untuk langkah yang kedua ada analisis deskriptif. Data penjualan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola penjualan, produk yang paling laris, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, tabel, dan metode lain untuk visualisasi data. Nah, untuk langkah yang ketiga itu ada analisis prediktif. Metode prediktif seperti regresi linear atau model time series akan digunakan untuk memprediksi permintaan untuk berbagai jenis tanaman hias di masa depan. Ini memungkinkan pemilik toko untuk merencanakan stok dengan lebih baik dan mengantisipasi permintaan pelanggan. Untuk langkah yang keempat itu ada penentuan strategi penjualan. Berdasarkan hasil analisis, strategi penjualan akan dirumuskan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Ini mungkin meliputi penentuan harga yang optimal, promosi produk, atau penawaran bundle. Nah, untuk langkah yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Kinerja strategi penjualan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan. Jika diperlukan, strategi dapat disesuaikan berdasarkan feedback dan hasil evaluasi. Nah, untuk outputnya sendiri itu yang pertama ada laporan analisis data penjualan yang mencakup temuan utama dan rekomendasi untuk manajemen stok dan strategi penjualan. Yang kedua itu model prediktif untuk mengestimasi permintaan di masa depan. Yang ketiga ada rencana strategi penjualan yang dapat diimplementasikan oleh pemilik toko. Nah, untuk ini berikut adalah data yang kelompok kami dapatkan melalui wawancara pada salah satu toko tanaman hias yang ada di Karawang, yaitu dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Nah, di sini ada grafik dari penjualan tanaman hias. Yang mana di sini kita bisa mengetahui di tahun 2023 jumlah penjualan tertingginya itu ada di bulan Maret. Sedangkan di tahun 2022 penjualan tertingginya itu ada di bulan Oktober. Lalu di sini terdapat diagram batang, yang mana pendapatan tertingginya itu ada di tahun 2022 sebesar 8.335.000. Lalu di sini ada tabel dari jenis tanaman yang sudah terjual selama 30 tahun. Di sini ada 8 jenis tanaman hias yang telah terjual.
Lalu di sini ada diagram garis, yang mana kita bisa mengetahui bahwa cuaca di sini tuh mempengaruhi penjualan. Yang mana jika cuaca cerahnya itu, tingkat penjualannya itu jauh lebih tinggi. Lalu dari tabel samping kita bisa mengetahui stok tanaman yang ada, yaitu di sini yang pertama contohnya jenis tanaman padu ada stoknya itu sebanyak 16. Lalu dilanjut dengan Hana. Oke, terima kasih Veila. Selanjutnya di sini kita akan membahas analisis prediktifnya. Next. Nah, analisis prediktif di sini kita mencari dengan metode a priori, yang dimana di dalam Google Colabs-nya itu kita sudah melakukan filtering, sehingga kita bisa melakukan association rules dengan matriksnya support. Di sini ada Bidara dan Melati itu dengan support 0,83, Melati Bidara itu supportnya 0,11, Bidara Sarwina itu supportnya 0,083, Sarwina dan Bidara itu supportnya sama 0,083. Kemudian yang terakhir itu ada bunga keladi tikus dan brokoli itu supportnya sama 0,083. Next. Oke, nah untuk nilai supportnya ini mengukur seberapa sering kombinasi item-item tersebut muncul bersama dalam transaksi. Jadi semakin tinggi nilai support, maka semakin sering kombinasi item-item tersebut itu muncul. Contohnya yang tadi pada baris pertama, kombinasi antara Bidara dan Melati itu memiliki support sebesar 0,042, yang menunjukkan bahwa kombinasi ini muncul sekitar 4,2% dari total transaksi. Next. Kemudian di sini ada confidence atau tingkat kepercayaan. Jadi di sini mengukur seberapa sering item konsekuen itu dibeli ketika item sebelumnya juga dibeli. Sebagai contoh, tadi di baris pertama itu kombinasi antara Bidara dan Melati memiliki confidence sebesar 0,5, yang berarti Melati itu dibeli dalam 50% transaksi, di mana Bidara juga dibeli. Jadi mereka dibeli secara bersamaan, Melati dan juga Bidara. Next. Selanjutnya di sini ada leaf. Nah, leaf ini adalah ukuran dari seberapa banyak kombinasi item-item tertentu lebih sering terjadi bersama daripada yang diharapkan secara acak. Nah, nilai leaf lebih dari 1 ini menunjukkan bahwa kombinasi item-item tersebut muncul lebih sering bersama daripada yang diharapkan secara acak. Jadi contohnya itu untuk kombinasi Bidara dan Melati adalah 4,5. Yang menunjukkan bahwa pembelian Bidara dan Melati itu memiliki hubungan yang kuat dan lebih sering terjadi bersama daripada yang diharapkan secara acak. Next. Oke, sekian pembahasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.